Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milham Nur Fauzan dari kelas Sistem Informasi A angkatan 2023. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan membahas materi tentang ancaman dan serangan cyber. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Jadi, pengertian keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan suatu upaya menyeluruh untuk melindungi data, perangkat, jaringan, dan informasi agar tetap aman dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal. Keamanan sistem informasi melibatkan aspek teknis, manajerial, legalitas, hingga politis. Artinya, perlindungan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup kebijakan organisasi, aturan hukum, serta kepentingan strategis. Ancaman cyber. Ancaman cyber adalah segala bentuk tindakan atau peristiwa yang berpotensi merugikan sistem informasi suatu organisasi, baik berupa kerusakan, pencurian data, penyalahgunaan akses, hingga penghancuran sistem. Serangan cyber. Serangan cyber adalah tindakan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi digital, khususnya komputer, jaringan, atau internet untuk mengakses, merusak, mengunggah, mencuri, atau menghancurkan data dan sistem informasi tanpa izin. Teman-teman di sini apakah ada yang pernah mengalami misalnya seperti datanya dicuri atau digunakan oleh orang lain ataupun akun-akun sosial medianya terhack oleh orang lain? Selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman cyber. Jenis ancaman cyber yang pertama adalah malware. Malware atau perangkat lunak berbahaya adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada program atau file berbahaya yang mengganggu yang dirancang untuk mengeksploitasi perangkat dengan merugikan pengguna dan menguntungkan penyerang. Misalnya ada yang kalau kemarin lagi rame yang undangan tapi bentuknya APK di-download, nanti perangkatnya ada yang terganggu atau bisa disebut juga terhack. Selanjutnya itu password attack. Meskipun banyak kelemahan yang diketahui, kata sandi masih merupakan metode orientasi yang paling umum digunakan untuk layanan berbasis komputer, sehingga mendapatkan kata sandi target adalah cara mudah untuk melewati kontrol keamanan dan mendapatkan akses ke data sistem penting. Jadi kata sandi itu kebanyakan yang sekarang tuh masih muda, orang tuh kayak seakan penting nggak penting gitu kata sandi yang susah tuh. Kadang ada yang cuma 1-8 misalnya, A sampai E. Jadi sangat mudah untuk ditebak gitu. Jadi banyak masih orang yang acuh tak acuh. Nah, jenis lain dari serangan cyber itu yaitu DDoS, Distributed Denial of Service, adalah serangan cyber yang dilakukan dengan membanjiri target seperti server atau situs web menggunakan lalu lintas data dari banyak komputer yang telah diretas. Serangan ini menyebabkan sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses sehingga layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Phishing adalah penipuan di mana pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau keuangan melalui email, telepon, atau pesan teks. Nah, phishing itu misalnya ada pesan WA yang berpura-pura sebagai pihak dari bank, meminta data diri kita, meminta nomor rekening, meminta kata sandi mobile banking, nanti meminta PIN-nya, sehingga nanti tahu-tahu saldo kita sudah dicuri oleh orang lain atau yang bisa disebut juga sebagai pelaku. Nah, contoh-contoh kasus di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, pada tahun 2013, perang hacker Indonesia dengan Australia. Indonesia Cyber Army retas ASI sebagai respon mata-mata Australia memicu rivalitas cyber. Jadi perang hacker antara Indonesia dengan Australia. Nah, pada tahun 2020 ada juga terjadi contoh kasus serangan cyber.
EHAC atau COVID-19, peretasan aplikasi deteksi COVID-19 rugi 1 juta pengguna, bocorkan data kesehatan dan hasil tes. Jadi data-data hasil tes COVID-19 itu bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan bisa jadi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, pada tahun 2023 juga pernah terjadi, yaitu Bank Syariah Indonesia. Serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023 membuat layanan mobile banking tidak dapat diakses selama 5 hari. Jadi terganggu, transaksi tidak bisa dilakukan, dan banyaklah pastinya sangat-sangat mengganggu kepada orang-orang yang menggunakan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, pada tahun 2016 juga pernah terjadi, yaitu pada Citylink dan Tiket.com. Situs Citylink dan Tiket.com diserang sehingga tidak bisa diakses, menegaskan pentingnya keamanan website. Nah, jadi pada tahun 2016 yaitu maskapai penerbangan Citylink dan juga penyedia tiket yaitu Tiket.com pernah juga diserang, sehingga pembelian tiket di Tiket.com maupun itu tiket pesawat ataupun tiket kereta api ataupun tiket-tiket lainnya pasti sangat-sangat terganggu. Nah, pada tahun 2020 juga pernah terjadi di website DPR RI. Website DPR RI diserang hingga down dan namanya berubah, memunculkan kekhawatiran atas keamanan sistem pemerintah. Nah, sekelas website pemerintahan juga bisa gitu terhack ataupun terganggu, terkena serangan padahal itu sudah sekelas pemerintahan. Nah, pada tahun 2024 Pusat Data Nasional diserang ransomware Blockbit yang menyebabkan pengguna layanan pemerintah dan kebocoran data penting. Nah, data-data yang ada di Pusat Data Nasional ini bocor ke pihak-pihak tertentu, sehingga bisa jadi digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pasti dong di setiap ada masalah ada pencegahan. Nah, pencegahan yang minimal lah kita bisa lakukan, yaitu yang pertama password yang unik dan 2FA. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Aptikan autensi 2 faktor via SMS atau aplikasi. Nah, misalnya passwordnya yang tadi pakai misalnya misalnya. Kalau misalnya Ilham, terus belakangnya hurufnya dikombinasi antara kecil dan besar, di ujungnya dikasih angka. Jangan yang mudah kali misalnya Ilham aja misalnya, jangan gitu. Nah, yang selanjutnya itu ganti password berkala. Rutin ubah password untuk mengurangi resiko bocor. Misalnya sebulan sekali kita ganti passwordnya ataupun 2 bulan sekali. Untuk selanjutnya itu antivirus dan hindari download sembarangan. Pasang antivirus terpercaya, unduh hanya dari sumber resmi seperti App Store. Nah, kadang masih ada orang yang misalnya download aplikasi-aplikasi tertentu dari Chrome misalnya tuh. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Dan juga hindari mengklik link-link yang tidak kita kenali. Misalnya ada orang ngirim link, nggak tahu link apa, jangan asal dipencet. Itu bisa saja data dari handphone kita dicuri. Nah, kesimpulannya dari materi yang tadi kita bahas, perkembangan teknologi informasi memudahkan kehidupan, namun juga meningkatkan ancaman cyber. Karena itu, keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data dan mencegah kerugian. Dan sarannya, gunakan password yang kuat, aktifkan autensi 2 faktor, pembaruan dan audit sistem secara rutin, serta tingkatkan edukasi masyarakat tentang keamanan cyber untuk mencegah kerugian di masa depan. Jadi kalian nanti bisa misalnya bantu ingatkan orang tuanya, adiknya, kakaknya. Sepenting itu maksudnya untuk melindungi data pribadi kita, data-data yang sangat-sangat penting. Baiklah,
Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas, penyampaian saya kurang baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.